1, 2, 3. Dari ufuk timur matahari pagi, kita rakyat pekerja bergerak bersama, menyongsong masa depan yang cerah. Konfederasi Serikat Nusantara, Persatuan Rakyat Pekerja Progresif, membangun solidaritas tanpa batas dengan internasional pekerja, hancurkan paham kapitalisme, bangun bersama peradaban yang berkeadilan rakyat pekerja untuk kesejahteraan bersama. KSN Progresif Solid Berdaulat, KSN Pembebasan Rakyat Pekerja, KSN demi tugas suci yang mulia. Konfederasi Serikat Nusantara, Persatuan Rakyat Pekerja Progresif, membangun solidaritas tanpa batas dengan internasional pekerja, hancurkan paham kapitalisme, bangun bersama peradaban yang berkeadilan rakyat pekerja untuk kesejahteraan bersama. KSN Progresif Solid Berdaulat, KSN Pembebasan Rakyat Pekerja, tugas suci yang mulia, hancurkan paham kapitalisme, bangun bersama peradaban yang berkeadilan rakyat pekerja untuk kesejahteraan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Hidup buruh! Hidup! KSN Progresif Solid Berdaulat. Oke, silakan teman-teman untuk duduk kembali. Terima kasih. Untuk selanjutnya dialog yang akan dibawakan oleh moderator Bung Seno Juliniko. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, KSN, KSN. Baik teman-teman, saya Seno Juliniko, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai moderator dalam dialog interaktif terkait dengan THR merupakan hak mutlak bagi buruh atau pekerja. Jadi saya sampaikan pertama-tama mungkin yang terhormat Bapak Presiden Konfederasi Serikat Nusantara Bapak Mukhtar Guntur, dan yang saya hormati para penanggap, Ketua Korwil Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Said Basir, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Napas Bapak Untung Maulana atau biasa kita kenal dengan Kolonel Untung, yang saya hormati Bapak Asri yang merupakan pekerja Kobar. Lalu yang saya hormati Bapak Armianto yang merupakan FSP Transindo atau Federasi Serikat Pekerja Transindo. Sebelum mulai mungkin saya mau mengundang Bapak Edward Rossi selaku Sekretaris Pimpinan Provinsi Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan untuk maju dan juga menjadi penanggap pada dialog kita malam hari ini. Yang saya hormati juga perwakilan pengurus masing-masing federasi, anggota Konfederasi Serikat Nusantara, dan yang paling saya banggakan adalah teman-teman perwakilan dari Serikat Buruh Anggota
Federasi Anggota Konfederasi Serikat Nusantara. Baik, sebagaimana tadi telah disampaikan dalam pembukaan oleh Ibu Mariani selaku Master of Ceremony kita pada malam hari ini, bahwa kita akan melakukan dialog interaktif, di mana nanti juga teman-teman akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan atas diskusi kita pada malam hari ini. Jadi saya sampaikan dulu rundown-nya atau urutan acaranya. Jadi pertama nanti Bung Mukhtar, Presiden KSN sebagai pemateri akan memaparkan materi terkait dengan THR sebagai hak mutlak bagi pekerja atau buruh. Lalu kemudian akan ditanggapi oleh beberapa penanggap yang ada di depan. Baru setelah itu kita buka sesi tanya jawab yang nanti teman-teman bisa terlibat di dalamnya. Jadi sebagai pembuka bahwa saya sampaikan sebentar lagi kita akan masuk pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, dan kali ini perayaan Idul Fitri kita akan terasa sangat berbeda karena di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa, kita juga berada pada situasi yang mudah-mudahan dapat segera berlalu, yakni pandemi COVID-19 atau Coronavirus and Disease 19. Dan situasi ini sedikit banyak membuat kita harus menyesuaikan diri dengan pembatasan sosial yang dikeluarkan kebijakannya oleh pemerintah di beberapa pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka seperti kita ketahui juga bahwa pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di beberapa provinsi dan kabupaten kota tentunya berimbas pada banyak perusahaan yang harus menghentikan aktivitasnya, dan itu membuat banyak di antara kita juga yang dirumahkan dan bahkan ada yang di PHK. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan THR kita yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016. Bagaimana THR atau tunjangan hari raya keagamaan merupakan hak bagi pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha tanpa terkecuali, sehingga ini menjadi satu hal yang penting untuk kita diskusikan bersama. Dan Konfederasi Serikat Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan juga telah membuka posko pengaduan THR. Apabila ada teman-teman atau kerabat kita yang di perusahaannya tidak dibayarkan THR-nya, bisa melakukan pengaduan ke sini. Nanti akan kita tindak lanjuti. Dan sebagaimana juga dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan surat edaran, dan THR menjadi hak di Indonesia, diundangkan dan diatur dalam perundang-undangan, itu merupakan hasil daripada perjuangan gerakan buruh di masa yang lalu. Bukan semata-mata diberikan oleh kekuasaan, bukan semata-mata diberikan oleh perusahaan dengan sukarela. THR merupakan hasil daripada perjuangan kaum buruh di masa yang lalu, dan hari ini kita sebagai anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh adalah pejuang-pejuang yang melanjutkan perjuangan buruh di masa yang lalu untuk mencapai kemenangan kita, kesejahteraan kita bersama. Tepuk tangan dulu kita semua. Dan kemudian yang juga penting adalah apabila hak kita THR itu tidak diberikan oleh perusahaan, maka apapun alasannya, biar PSBB sekalipun, biar pandemi COVID-19 sekalipun, kita akan tetap dengan tegas meminta hak kita. Karena ini bicara hak yang tidak diberikan. Jangankan rotan Satpol PP, popor senjata pun kita hadapi. Betul kawan-kawan? Ya, kita lanjut ke para penanggap. Ada Bung Edward Rossi, ada Pak Armianto, ada Bung Asri, ada Pak Untung, ada Pak Muhammad Said Basir yang akan menanggapi dan juga memaparkan lebih detail terkait dengan pelaksanaan pembayaran THR di 2020 ini dan hal-hal prinsip yang akan kita lakukan ke depan. Mungkin pertama saya akan terlebih dahulu ke Sekretaris Pimpinan Provinsi Konfederasi Serikat Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan, Bung sekaligus juga Ketua Tim Posko Pengaduan THR KSN Sulsel, Bapak Edward Rossi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator, dan terima kasih pula kepada Presiden Konfederasi Serikat Nusantara, dan terima kasih pula pada seluruh pimpinan federasi anggota di bawah naungan Konfederasi Serikat Nusantara yang ada di Sulawesi Selatan, dan terkhusus kepada kawan-kawan serikat buruh anggota, serikat pekerja anggota yang menyempatkan hadir di tempat ini untuk mengikuti dialog THR dengan tema THR ini adalah hak mutlak bagi pekerja atau buruh itu sendiri. Untuk menanggapi beberapa hal yang telah disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Nusantara, ini sudah jelas apa yang telah dipaparkan tadi, bahwa THR adalah hak mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh pekerja, bukan kebijakan ataupun hadiah yang dikeluarkan dari pimpinan perusahaan itu sendiri. Dikarenakan THR ini adalah sudah diundangkan dan telah ditetapkan oleh dan dipertegas lagi oleh surat edaran Menteri, namun yang kendalanya adalah dalam surat edaran tersebut adanya metode pembayaran ini yang sangat miris, yang dimana metode pembayarannya bisa diansur ataupun bisa ditunda. Nah, jika kita merunut adalah ketika THR ini sudah menjadi kewajiban dan menjadi hak para pekerja, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena pemerintah sudah menetapkan hak istimewa bagi buruh itu sendiri. Nah, kami di posko pengaduan tunjangan hari raya sudah ada yang masuk pelaporan bahwa THR ini sudah diberi, namun diberinya hanya 30% dari akumulasi, dan diberikan secara bertahap. Tahap pertama yaitu 30%, tahap kedua diberikan pas hari raya keagamaan umat Nasrani, dan 40% kemudian diberi di tahun 2021 nanti. Nah, ini artinya ada beberapa pembodohan yang diberikan oleh para pekerja itu sendiri. Kenapa dikategorikan pembodohan? Dikarenakan pihak pengusaha tidak memperlihatkan bukti bahwa dia rugi dalam 2 tahun terakhir. Ini sangat ironis yang kita dapat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika kawan-kawan pekerja masih mendapati hal yang seperti itu, apakah mereka kawan-kawan pekerja hanya tinggal diam dan hanya menerima hasil yang sesuai dengan yang diberikan oleh pihak pengusaha, walaupun mereka diakal-akali supaya tidak diberi hak sepenuhnya kepada pengusaha itu sendiri. Dan satu juga sempat disampaikan oleh pimpinan tertinggi Konfederasi Serikat Nusantara, yaitu adanya kasus pembayaran THR di serikat buruh anggota yang dinaungi oleh FSP Napas, yaitu di perusahaan Burwita. Nah, di Burwita ini sendiri dari awal sebelum terbitnya surat edaran Menteri tentang pembayaran THR, dia terlebih dahulu sudah menyampaikan kepada pekerja akan dibayar setengah THR itu, dan setengahnya lagi akan dibayar pada
hari raya keagamaan umat Nasrani. Dalam artian THR-nya dibagi dua, 50% di hari raya keagamaan umat Islam dan 50% berikutnya diberikan pada hari raya keagamaan umat Nasrani. Nah, ketika dalam hal ini pimpinan perusahaan menerbitkan internal memo, mereka belum melakukan perundingan untuk mencapai mufakat dengan pihak pekerja itu sendiri. Mereka langsung menetapkan bahwa THR itu akan dibagi dua, dibagi 50%. Nah, kami sudah mempersiapkan administrasi terkait dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menindaklanjuti perusahaan yang kurang ajar tersebut. Ketika mereka ingin mengadu argumen, kita siap berhadapan dengan mereka. Dan ini kembali kita tegaskan kepada seluruh pengusaha yang tidak mau melaksanakan atau membayar hak THR kawan-kawan yang tidak didasari dengan audit selama 2 tahun terakhir, maka layak untuk ditutup itu perusahaan. Karena itu adalah suatu bentuk pembodohan dan suatu bentuk penggelapan upah bagi seluruh pekerja yang ada di perusahaan. Jadi kembali lagi kami menegaskan kepada seluruh pengusaha untuk membayar hak THR sesuai dengan amanah undang-undang dan sesuai dengan upah minimum kawan-kawan. Mungkin seperti itu, dan sebentar kita tambahkan apa yang telah didiskusikan pada malam ini. Terima kasih. Terkait